Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamisu wassittun ba'dal mi'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tining hadis sekaping 105 paniki diriwayatkan oleh Abu Hurairah qala ada Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazatah hatta yusalla alaiha falahu qiratun pasira orang nyakseen man yakni hadir pasirman nyakseen pasirman al janazah tadi jenazah. Kalau jenazah berarti mayit sudah di atas kerandar. Hatta yusalla sehingga disolatkan pasirah alaiha atas jenazah. Falahu maka paneka untuk man syahidah dining satu kirot, satu ukuran tertentu ya. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu kiroton pasirah orang nyakseman hada jenazah sehingga dikuburkan panapah atau pasirah jenazah falahu paneka untuk man syahidah kiroton dining 2 kirot. Kila etanya aki Rasulullah wa mal kiroton wa ma paneka panapa dining 2 kirot. Qala ajawu Rasulullah misdul jabalainil azimaini paneka madenin 2 gunung besar, 2 gunung besar. Nang riwayat Muslim aswaruhuma misdu jabali Uhudin tining paling kening jabalaini paneka madenin gunung Uhud. Gunung Uhud ya seperti gunung Seleret kadang juga. Jadi dapat semacam gunung pahalanya kelak. Al-maknan ijmali tining panekah arti secara global. Allahu tabaraka wa ta'ala latifun bi'ibadihi tining Allah tabaraka wa ta'ala latifun paneka maha sayang sempurna, maha lembut bi'ibadihi terhadap hamba-hamba Allah. Wa yuridu ayyuhayyi alahum asbabal ghufran ngarepake pasrah Allah de nyiapake Allah lahum untuk ibadihi de sebab-sebab pengampunan. Artinya kita seringkali dihadapkan kepada momen-momen tertentu itu sebenarnya untuk memancing iman kita, responnya seperti apa. Maka seperti ada peristiwa kematian, itu respon dari kita seperti apa, kesempatan ada orang bersin, kesempatan bagi kita untuk mendoakan. 2 la siyama inda mufaraqatihim dunya terutama nalika berpisahna ibad ya, keluarnya ibad, berpisahnya ibad ad-dunya dunya ya, dunia alam amalan, alam ujian, alam pilihan, alam kebebasan memilih kita. Di samping diberi kemampuan oleh Allah bisa memilih, silakan. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya, dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Tapi dibebaskan kita, silahkan memilih masing-masing karena kita sudah punya tolok ukur syariat dari Allah. Dan kita pun diberi kemampuan secara akal, secara tenaga. Allati tegese alam dunia ya. Hiya setini lati darul amal panega tempat beramal.
Arya. Ini sebenarnya sudah memberi petunjuk. Kalau ke kuburan jangan mengharap doa dari ahli kubur. Ya, itu berlawanan dengan ayat. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ketika datang maut mendadak, mereka berdoa kepada Allah, Rabbi irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Kenapa minta kembali? Karena sudah keluar dari alam amal, tidak bisa beramal di dalam kubur, di alam barzakh. Maka dijawab oleh ayat selanjutnya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sama sekali tidak bisa mengulang kembali hidup di dunia, karena di belakang mereka, Anda mengartikan di depan mereka, di depan orang-orang yang meninggal dunia itu, barzakhun, ada taming, ada sekat, ya, ada pemisah bagaikan air tawar dengan air asin di laut, tidak bisa bercampur. Ila yaumi yub'atsun, artinya itu sebagai petunjuk. Mereka menyesal kenapa dulu di dunia tidak beramal. Ini sudah tidak ada kesempatan lagi, saya harus keluar dari alam amalan. Kalau di alam barzakh bisa berdoa, berarti masih bisa beramal soleh. Untuk apa minta ke dunia? Apa artinya hadis idza matal insan in qata amaluhu ila min salasin? Ketika manusia meninggal dunia maka putus amalnya. Kenapa putus? Sebab sudah masuk ke alam balasan, bagian dari alam balasan, alam kubur, alam barzakh, ya. Maka yang masih bernilai, yang sisa amalan yang ditinggalkan di alam dunia, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa, au waladin sholihin yad'ulah. Semua tiga macam unsur tadi ada di alam amal. Sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya masih berjalan di dunia. Maka ini jasa dari orang yang meninggal dunia, berarti masih punya rekening abadi yang selalu mengirim, setiap hari mengirim, karena nilai amal adalah harian. Ila darin, ya, keluar dari alam dunia, ila darin maring alam yutwa fiha sijillu a'malihi, yang sudah dilipat, ada kan? Dilipat, ditutup, fiha idir darin, ya, alam barzakh itu sudah ditutup amalannya. Sijillu a'malihim, panapah catatan amal ibad. Iya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia meninggal dunia, aku kalungkan catatan amal di lehernya. Semacam orang pergi ke Mekah umroh atau haji, identitasnya dikalungkan. Ini catatan amal harian yang dulu pernah dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Kalau sudah meninggal dunia, dikalungkan di lehernya. Fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ini yang perlu dipahami. Jadi alam barzakh bagian dari alam balasan. Tapi amal kita belum ditimbang. Maka di alam kubur, di alam barzakh, teman kita hanya dua, yaitu amalan pahala dari amalan, atau dosa dari perbuatan, ya. Pahala menjadi pelayan kita, menghibur kita, menunggu datangnya kiamat berapa tahun, bisa ratusan tahun.
dosa akan menyiksa kita, mencicil, sudah dimulai siksaan kita. Ya, diwujudkan oleh Allah bentuk makhluk yang seram, yang selalu menyiksa di alam kubur, menunggu datangnya kiamat. Mengerikan kan? Semua itu amal kita masing-masing. Oleh karena itu, di sini hadis Allah menyatakan, ya, memberi kesempatan momen-momen tertentu untuk menunggu respon dari amal kita. Begitu ada kesempatan, ada momen tertentu. Jadi jangan mengharap doa bantuan dari ahli kubur. Ahli kubur murni harus kita doakan kepada Allah atau beri sedekah untuk ahli kubur, ya. Jangan minta, karena apa? Prinsip kalau sudah mengharap ketika berziarah kubur, mengharap doa ahli kubur, berarti melanggar tuntutan dari iman uluhiyah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah. Artinya disembah, diharap dan ditaati. Tidak boleh harap kepada selain Allah ketika masuk lingkup ibadah. Tidak boleh taat kepada selain Allah begitu masuk ke lingkup ibadah. Karena kita sudah ikrar tidak ada yang berhak diibadahi, diharap dan ditaati dalam konteks ibadah kecuali hanya Allah. Ya. Karena manusia tidak tahu kenapa harus taat hanya kepada Allah. Karena manusia tidak tahu kemauan Allah seperti apa. Maka nunggu adanya perintah baru bisa ditaati. Adanya perintah pasti diajarkan oleh Nabi. Kalau diajarkan Nabi, amalan itu berarti ada perintahnya. Kalau ada perintah, ada taat. Kalau ada taat, pasti insya Allah ada pahala. Sebaliknya, tanpa amalan, suatu amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah disetujui, berarti tidak ada perintah dari Allah. Selamanya tidak akan bisa taat walaupun kita mengamalkannya. Walihada fa'inahu khaddah ala sholat ala janazati wa syuhudiha. Walida karena keisa la siyama inda mufarqatin, berpisah dari alam dunia masuk ke alam barzakh. Ya Allah, sudah selesai, ya. Dan kita kalau sudah meninggal dunia, siapa kira-kira yang selalu mengingat kita? Hampir tidak ada, kecuali punya anak. Tidak ada, semuanya lupa. Yang kita bawa yaitu saja selama hidup apa? Fa innahu maqasa'un kuna Allah haddah, panika mendorong Allah Ta'ala atas sholat atal jenazah wa suhudiha, menyaksikan jenazah, li'anna dzalika syafa'atun yusabbibu lahar rahmatah. Li'anna dzalika, karena sampuna sholat alal jenazah syafa'atun, panika pertolongan yang hidup nih, bantuan dari yang hidup, yusabbibu, yang menjadi sebab panapa dzalik laha, untuk jenazah, ar-rahmah, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'ala liman shalla 'alaiha qiraton minas sawab, netepake Allah Ta'ala liman, untuk orang sholla se'a sholataki pesirman 'alaiha, atas jenazah, qiraton, da satu qirot, minas sawab, dari kehancuran. Ada ya? Sebab orang kalau sudah meninggal dunia, apa? Sudah putus. Maka terakhir ini dari keluarga terakhir menolong jenazah, menolong mayit dengan sholat, mendoakan kepada Allah. Semakin banyak yang sholatkan, insya Allah kemungkinan diterima oleh Allah. Berdasarkan hadis dulu itu kan 3 baris atau 40 atau sampai 100 orang, itu harapan untuk diterima berpeluang besar. Oleh karena itu, kalau ada keluarga meninggal dunia, laki perempuan semuanya harus mensolatkan.
mensolatkan. Yang laki mensolatkan, perempuan juga bisa mensolatkan. Waliman syahidaha hatta tudfana qiraton akhir. Pun boleh tepaki Allah Ta'ala liman untuk orang sejak seeman hada jenazah. Mulai hadir solataki hatta tudfana sehingga dikubur panapa jenazah qiraton Allah natapaki da satu qirat yang lain. Wahada migdarun bisawabih adimun wa ma'lumun qadruhu indallah. Wahada tining kirat kibur migdarun paneka ukuran dari kenceren adimun siraja wa ma'lumun ekawening ya qadruhu panapa ukura sawab indallah ekarsana Allah. Maka digambarkan agar mudah dipahami oleh manusia, digambarkan dalam benda yang wujud, gunung. Falamma khafiya ala sahabati radhiyallahu anhum migdaruhu, sampuna samar bagi sahabat migdaruhu panapa ukura qirat qarrabahun nabi ila afhamihi, maka mendekatkan huda kamigdar pasira nabi maring pemahamah sahabat bi anna kulla qiratin mislul jabalil adim, bahwa saungkuna satu qirat kuat panika sepadana gunung raja. Ya. Seperti gunung raja. Ini berkaitan dengan kematiannya lah kan. Nang agama ya hanya sayang karena kita sudah salah metode belajarnya. Umumnya dari kita para santri, para kiai, para imam agama, metode belajarnya salah, yaitu dari kitab-kitab. Hati yang kosong yang dibaca kitab-kitab. Kitab itu kadang-kadang kitabnya tidak pakai dalil. Maka yang masuk di kitab adalah pendapat-pendapat, belum sampai ke Al-Quran hadis sebagai sumber utama, sumber asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan kehendak Allah hanya ada di dalam wahyu Quran dan hadis. Belum sampai sudah keluar dari pesantren lalu jadi kiai, apa tidak kebingungan? Ini ya fenomena yang kita saksikan. Kita beragama tapi kehilangan manhaj, kehilangan tauhid ya. Tanpa dalil, tanpa katalog, maka hidup kita meraba-raba. Pola dia noro macam-macam ya. Padahal kita akan semua amalan ini akan dipersembahkan di haribaan Allah, saksinya Rasulullah. Kaifa idza ji'na, kata Allah, min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Coba bayangkan, ketika aku datangkan untuk tiap umat pasti ada saksi kelak dari Nabi Rasul, dan aku datangkan engkau Muhammad untuk saksi untuk mereka. Ini artinya benar tidaknya amalan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah ya diukur dengan katalog. Yang dari Allah ada firman, kata-kata. Maka aplikasi amalan konkretnya adalah sosok Muhammad bagi kita. Sosok Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini sampai mulai dari perkataannya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad litubayyana linnas, agar kamu menjelaskan kepada manusia tentang apa kandungan syariat di dalamnya, ma nuzila ilaihim, yang diturunkan untuk manusia.
agar manusia bisa berpikir. Nah, penjelasan Nabi ini lewat perkataan, lewat amalan, dan lewat persetujuannya disebut dengan hadis. Ma yukhadu minal hadis tiding panika kesimpulan atau poin-poin ilmu. Yukhadu sayambil saykala panapama minal hadis. Pertama, al-fadlul azim fi sholati alal janazati wa tashyi'iha. Keutamaan atau pemberian dari Allah yang agung dalam nilai sholat atas jenazah, wa tashyi'iha, dan mengantarkan jenazah, hatta tudfana, sehingga dikubur jenazah. Nomor 2, annahu yahsulu lil musalli wal musyayyi hatta tudfana sawabun la ya'lamu qadrahu illallah. Hasil untuk orang yang sholat aki jenazah wal musyayyi, pengantar jenazah, hatta tudfana, sehingga dikubur panapa jenazah. Apa saya hasil? Sawabun panapa nilai pahala, la ya'lamu qadrahu, seta uning de kaokora sawabun illallahu, kecuali pasira Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, anna fi sholati alal mayyit wa tashyi'a janazatihi ihsanan ilal mayyit. Saangkuna paneke dalam solataki atas mayit, menolaknya kok solataki lefendem bisa sholat di atas kuburan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah di atas kuburan, sebab sholat jenazah sesungguhnya bukan sholat, karena tidak ada ruku, tidak ada sujud, tapi berdoa. Sholat di atas kuburan, ya. An-nabi sholat saungkuna panike dalam sholat jenazah alal mayyit wa tashyi'a janazatihi, dan mengantarkan, mengiringi ke kuburan, mengantarkan jenazah mayyit, ihsanan panapa aparing kebagusan, ya, bersikap baik ilal mayyit maring mayyit, wa ilal musalla wal musyayya, maring kebaikan musalli, ya, musalli, iya, oleh kebaikan dari Allah untuk orang yang sholat, wal musyayyi, dan pengantar. Nomor 4, fadlullahi alal mayyit haitsu hadda ala taksiri syufa'a lahu bi ajrin min indihi. Panika peparingnya Allah atas mayit, ya, karena hadda, mendorong Allah Ta'ala, menekankan Allah Ta'ala, ya, untuk memperbanyak senolong syatwa aki lahu maring mayit ala taksiri syufa'a, ya, nyang orang se adua aki lahu maring mayit. Napa nih karopana bi ajrin, kalaban benar kenceran min indihi, dari karsana Allah. Nomor 5, an-nazri batas sabab binisbatil a'mal, saungkuna hubungan pahala, ya, bergantung dari hubungan amal. Semakin berat amalan, semakin besar pahalanya. Allati ikum bihal abdu, allati tegasa a'mal yakumu se'ajhelenaki biha maring lati al-abdu pasyara hamba, haitsu innahu ja'ala lil musalli qiratun wa lil musalli wal musyayyi qiratan. Innahu, karena sampun Allah Ta'ala ja'ala panika tetiake Allah Ta'ala untuk orang yang sholat melolo qiratan, dan 1 qirat. Untuk orang yang sholat orang yang ngantar asolat mengantar akis ke kuburan qiratan, dan 2 qirat. Terus ziaratul kubur, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, az-ziyarah tangqasimu ila qismaini,
Tining ziarah kubur panika terbagi ziarah kubur ala kismaini atas dua macam. Pertama, ziaratun syar'iyatun atau ziaratin syar'iyatin, ziarah kubur secara syariat, menurut syariat. Wa ziaratin bid'iyatin, dan ziarah kubur yang bersifat bid'ah, artinya tidak pernah diajarkan Nabi. Ya, setiap amalan dalam konteks peribadatan yang tidak pernah diajarkan Nabi namanya bid'ah amalan itu. Tak pernah diajarkan artinya dua, tak pernah diamalkan, tak pernah disetujui. Jadi amalan itu tidak ada di zaman Nabi. Waziyaratu syar'iyatu yuqsadu bihal assalamu alal mayyit, yuqsadu bihal assalamu alal mayyiti wa du'a'u lahu bimanzilatis sholati ala janazatihi. Tining ziarah sei syariataki, tining ziarah kubur yang disyariatkan, yuqsadu panika dimaksudkan atau bertujuan biha kalaban ziarah assalamu, de menyampaikan salam, doa salam atas mayit, doa assalamualaikum ahlal diyar, ahlal kubur atau akid ya. Tapi orang kafir tidak ada yang diharap kecuali doa dari yang hidup deh, karena sudah putus, amalah sudah putus. Lai kalau ngaki kira terbatas, tak bisa menambah, kecuali yang ditinggalkan kelak jasa amal yang masih bermanfaat di dunia. Ini yang sering dilupakan orang. Di dunia Anda sibuk untuk membangun, menumpuk-numpuk harta, bahkan kadang-kadang zakat tidak dikeluarkan. Zakat harta yang tidak dikeluarkan akan menyiksa diri pemiliknya. Pemilik kelak akan diwujudkan oleh Allah berupa setrika yang akan menggosok-gosok pemilik harta itu sendiri dari punggung, tengahnya deh. Hada ma kanastum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Ini yang dulu kau simpan terus untuk diri kalian sendiri, tetangganya tidak diberi deh. Faduku, rasakan sekarang apa yang kau simpan dulu. Jadi orang yang sekarang setiap punya dana hanya untuk bangun di dunia, itu seperti orang dari Jakarta sampai di rest area dihabiskan hartanya untuk membangun di tempat rest area, tempat istirahat sebentar, sementara tujuannya pulang ke Pulau Madura. Seperti itu kira-kira. Nah, orang yang sekarang berinfak fisabilillah, sedekah jariyah ke pesantren, ke pondok, memondokkan anak, itu sama dengan orang mengirimkan uangnya dari rest area dikirimkan ke Pulau Madura. Bisa kaya di rumah. Kalau dihabiskan di rest area berarti kaya di jalan. Kalau di rumah menjadi orang miskin. Ini yang menyesal. Waddu'a assalamu waddu'a, dan mendoakan lahu maring mayit bimanzilatis sholat, sama seperti sholat ala janazatihi, atas jenazah mayit, kama sabata fi shahihi anna nabiyya kana yu'allimu ashabahu idza zaru al-qubur. Akatir ampun tetap di dalam hadis sahih pasir sampun Nabi kana panika bada besar Nabi yu'allimu panika mulang mengajarkan Nabi ashabahu, dan sahabat-sahabat Nabi, idza zaru, nalika melakukan ziarah pasir ashabahu al-kubur dan kufur, ayyakulu, ya,
kotu macah pasira ashabahu hari kena bercerai keris. Jadi ziarah kubur itu sudah ada contoh dari Nabi. Andaikan tidak ada contoh, bebas kita melakukan dia, bebas melakukan seperti ngaji di atas kuburan itu, karena Nabi tidak pernah memberi contoh dia. Nabi itu sosok manusia satu-satunya manusia syariat, ya, yang memang ditetapkan, dibentuk oleh Allah sebagai contoh agama. Kalau ulama siapapun mulai dari sahabat adalah imam agama. Kalau contoh agama bisa langsung dibuat dalil syariat. Tetapi kalau ulama kita mau ikuti harus didalili dengan dalil syariat. Ini bedanya deh. Karena contoh agama sifat maksum. Nabi telah memberi contoh, tidak pernah baca Al-Quran di atas kuburan. Ya, perlu ditegaskan, ya, wajib ittiba Rasulullah, wajib nyontoh katalog agama, ya, dalam beribadah kepada Allah, bukan hanya dalam hal amalan saja, tetapi cara mempraktikkan juga. Cara mempraktikkan, kan pernah digambarkan ada 3 orang, ya, menanyakan cara Nabi kalau malam hari, bagaimana ibadah Nabi di malam hari, menanyakan kepada istri-istri baginda Rasul. Kemudian dijawab, Rasulullah habis isya langsung tidur, nanti sepertiga malam akhir bangun sholat. Nah, orang itu tidak puas. Iya, kalau Nabi sudah diampuni dosanya, kalau kita tidak boleh ikut seperti Nabi. Ini salahnya di sini. Saya akan sholat malam, sepanjang malam suntuk saya mau sholat. Sebab saya ini belum ada jaminan pengampun dari Allah. Dia tidak mau mengikuti contoh Nabi. Walaupun yang akan diamalkan adalah sholat tahajud, qiyamul lail. Tapi kalau prakteknya menyimpang dari Nabi, tidak diterima. Maka hadis itu diakhiri dengan faman roiba an sunnati falaysa minni. Ya, siapa enggan mengikuti tradisi amalanku, dia bukan dari golonganku. Kan ancaman dari Nabi. Satunya mau berpuasa sepanjang tahun, tidak boleh. Sekali lagi, dalam ibadah kepada Allah kita wajib nyontoh amalan praktek Rasulullah, bukan hanya amalan seperti cocokkan, kan tidak pernah diamalkan Nabi, maulidan tidak pernah diamalkan Nabi. Walaupun amalan itu pernah diamalkan Nabi, yakni amalan syariat, kalau prakteknya menyimpang dari Nabi, sudah bid'ah. Ngaji di atas kuburan nih. Nabi memberi contoh, nanti saya baca hadisnya. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Ini dalam kondisi berdiri Rasulullah, tidak duduk. Tiding salam alaikum panika muka tetap atas sampian ahlad diyar, wahai ahli kubur. Ahli kubur itu akijah dari orang Islam dan orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, saungkuna kami insyaallah bikum kalaban sampian seteja lahikun panika atam mau bagi nyosol kau deh nyosol. Tapi tujuan ke kuburan sebenarnya ziarah kubur hanya satu ini, merenung kita pun akan bernasib seperti mereka yang sekarang kita ziarahi. Wa yarhamullahu mustaqdimina minkum minna wa minkum wal mustakhirin. Di hadis lain dia, muka-muka belas sayang pasir Allah al mustaqdimin, orang-orang mendahului kami, minkum dari kalian, mustaqdimin yang terdahulu, minkum dari kalian, wal mustakhirin dan akan menyusul, yaitu kami. Nas'alullah lana walakumul afiyatah, minta kaulada Allah lana untuk kami sendiri
walakum untuk kalian ahli kubur al-afiyat, ada selamat, ada doa. Nabi ngangkat tangan, Allahumma la tahrimna ajrahum, ya Allah cek ngalih ajunan nade kami ajrahum, de kejar mereka, jangan gara-gara kami mereka terhalangi amalan karena dosa. Semua aja wala taftinna ba'dahum, cek apa ya namanya, cek fitnah ya, cek fitnah, cek nyiksalah ajunan nada kami ba'dahum sama rena mustaqbimin, waghfir lana walahum, nyapora ajunan lana mareng kami walahum ban mareng ahli kubur ahli diyarnya. Ada doa harus dibaca. Terus pulang Rasulullah daya. Terus wa amma ziyaratul bid'iyatu pamisdu qasdi qabri ba'dil anbiya was sholihin lis sholati indahu. Jadi apa ya? Ziarah kubur, memilih kuburan yang dikeramatkan, itu indikasi syirik akbar. Ya. Memilih ziarah, memilih jauh-jauh untuk ziarah kuburan yang dikeramatkan, kuburan yang dianggap wali, kuburan sunan, puju, jauh-jauh pergi ke sana hanya untuk beribadah di sana, itu tidak boleh. Tidak boleh, karena tidak ada anjuran dari syariat. Bahkan kalau kuburan di tembok itu kuburan yang melanggar. Seharusnya kita kuburan orang tua kita yang tidak di tembok itu kalau diziarah bagus. Nanti ke kuburan itu sebenarnya merenung. Ini ziarah bid'ah. Maka di dalam hadis disebutkan la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, ya. Tidak ditekankan untuk bepergian jauh hanya untuk beribadah di sana, menganggap tempat yang dituju itu sebagai tempat membarakah, tidak boleh. Ya. Kalau hanya untuk beribadah mahdoh kepada Allah di suatu tempat yang jauh, tidak boleh kecuali hanya 3 masjid. Illa ila salasati masajid, Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, Masjid Palestina. Yang lain tidak boleh. Ya, kalau hanya pergi untuk tamasa tidak apa-apa. Tapi kalau menganggap tempat itu mubarakah, karena penentuan tempat mubarakah atau waktu mubarakah itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu barokah itu berkaitan dengan pahala besar, dan yang berhak menentukan pahala, memberikan pahala hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Cah. Tapi lingkungan kita sudah lingkungan seperti ini. Ada setiap tahun ziarah wali songo, udah sendiri tak oleh, karena indikasinya sangat kuat, bergantung harap kepada selain Allah, paling tidak harapan berbagi, punya harapan kalau kuburan yang dikeramatkan, ya. Amma ziaratul bid'ah itu anakun ziarah bid'ah yang tidak pernah dilakukan sahabat saya. Pamis dokot disko, maka panika madadin menuju kuburan sebagian para nabi as-solihin sepada soleh. Untuk asolat indahu di samping kuburnya, asolat ini bisa merasa lebih utama deh. Waduh, tambah-tambah sekarang di Sunan itu ditulis kawasan wisata religi, artinya memang apa ya, mengicok peziarah akan beranggapan bahwa kawasan situ kawasan yang utama untuk diziarahi. Religi itu kan agama, awid doa indahu, untuk berdoa di samping kubur ba'dil anbiya, ya,
hanya untuk berdoa, menganggap lebih utama, saya tidak boleh, karena berarti menentukan sendiri, bukan Allah. Kalau tadi 3 masjid, Allah yang menentukan. Di Masjid Nabawi satu sholat bisa berbalas 1000, di Mekah 100.000, di Masjid Aqsa Palestina 500. Itu pahala yang menentukan Allah. Awid doa bihi, atau berdoa bihi terhadap kuburnya, doa. Au talabul hawaji minhu, atau minta hajat, minta keperluan minhu dari sahibul kubri, dari sahibul kubri. Au talabuha min Allah inda kubri, atau minta hawaij dari Allah, minta ke Allah, tapi inda kubrihi, di samping kuburan ba'dul anbiya, kuburan yang dikeramatkan. Itu sudah indikasinya kuat bahwa harapan bercabang, yang memang ada ya keyakinan yang sangat berbahaya dari orang yang tidak ikut manhaj salaf. Di luar manhaj salaf ada yang berkeyakinan kalau sudah bertuhan hanya kepada Allah, yang penting kita berdoa kepada Allah dimanapun, walaupun di kuburan tuh aman-aman saja dari syirik. Padahal itu sudah jelas syirik, karena tawassul yang diartikan oleh mereka adalah berperantara dengan ahli kubur. Saya berulang-ulang menyampaikan ini, perantara dengan dat waib, sementara mutawassal bihi wa tawassal ilaihi Allah, dat waib juga. Itu pasti harapan bercabang kepada Allah, mudah-mudahan diterima, kepada ahli kubur mudah-mudahan didoakan ya. Mengharap 2 dat waib dalam satu proses ibadah jelas di dalam hadis, man amila amalan asyraka fihi ma'i wairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa mengamalkan suatu amalan yang masih menggabungkan selain aku ya di dalam ibadah kepada aku, taraktuhu, firman Allah deh, hadis qudsi, akan kutinggalkan dia dengan kesyirikannya, sebab dia sudah menggandeng selain Allah dalam konteks ibadah di kuburan. Katanya boleh saja, sebab maksudnya bertawassul dengan amal ahli kubur. Nah, ini lagi, jadi amal orang dibuat, dipinjam untuk kita. Apa kaitannya dengan kita? Tidak ada. Kita boleh bertawassul, artinya menyebut-nyebut dalam doa amal kita sendiri, seperti orang di dalam gua, 3 orang dalam gua. Ini hanya takut terlalu panjang ya. 3 orang dalam gua itu kan mengutarakan amalnya sendiri yang pernah diamalkan di masa lalu, diutarakan kepada Allah. Ini boleh, tapi amal orang lain untuk apa? Tidak ada kaitan dengan kita. Awal istiwasa bihi, atau minta pertolongan bihi maring ba'dul anbiya wa nahwi dzalik, fahada minal bid'ah allati lam yaf'alha ahadun minas sahabah wala tabi'in. Fahada tining talabul hawaiji minhu ya, minta keperluan minhu dari ba'dul anbiya di dalam kubur. Minal bid'ah panika setengah dari berpan bid'ah setak ngelakoni hada lati pasir situng orang dari sahabat tabi'in lahum bi ihsanin, orang senorok lahum maring sahabat bi ihsanin dengan baik. Bal qad nuhiya an dzalika, bal qad naha an dzalika a'immatul muslimin al-kibar. Badi ongku ngalarang an dzalik dari panika talabul hawaij minhu, pasera para imam kaum muslimin al-kibar yang besar-besar ya.
Maka di dalam Islam kuburan itu berlapis-lapis agar dijauhi untuk diharap, ya. Jangan nembok kuburan deh. Nah Rasulullah itu sosol kubur bolan aja ya, rawan untuk dilanggar oleh berziarah ke kuburan. Maka kuburan nah Rasulullah aja sosol kubur wayuk adalaihi wayuk na alaihi. Rasulullah melarang kuburan ditembok, diduduki di atasnya, berlama-lama di sana, seolah-olah itikaf di sana. Wayubna alaihi, dibangun di atasnya, dilarang, sebab akan memicu, ya, mendorong orang awam untuk mengharap kepada ahli kubur, bukan mendoakan sebagaimana direkomendasikan oleh syariat. Wallahu a'lam.